Bismillahirrahmanirrahim. Anggulo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Ini Keren teman-teman saya ini yang ini Pak Robin sama ini gagal sarjana ini Pak Ustadz. Iya. Jadi boleh saya bertanya ini Pak Ustadz sama Pak Robin ini? Oh boleh. Sama-sama gagal waras gak apa-apa juga. Ini Pak Robin, ini kepercayaan Pak Robin ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau dalam Muslim namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu mengenal yang nah itu artinya mengenal. Ya. Jadi kalau begini dalam Pak. ketauhidan lah. Jadi aku itu sepenuhnya berserah kepada yang menciptakan aku. Gitu Pak. Bukan setelah ada langit dan bumi. Nah ini yang banyak dalam kegelisahan sekarang terjadi. Jadi kita perlu berhati-hati. Oke Pak Robin. Jadi begini. Oh dia silakan. Begini Pak Robin, makanya saya tanya, saya perhatikan Pak Robin ya agak pintar juga tentang bagian apa ini. Maksudnya gimana ya bilangnya, pintar tentang menelusuri kebenaran ini. Saya perhatikan ya. Jadi saya mau bertanya sama Pak Robin. Boleh silakan. Ini tentang Yesus ini berarti utusan ya Pak Robin ya? Benar. Ya oke. Saya mau tanya Pak Robin, itu kalau memang utusan Pak Robin, apakah Tuhan Yesus ini maksudnya ajaran Yesus ini benar atau gimana Pak Robin ini? Sudah pasti. Menurut Pak Robin? Sudah pasti benar. Tetapi Tuhan itu tidak benar. Bahkan berarti utusan ya Pak Robin ya? Dia bukan Tuhan. Nah gitu. Kita yang siapa yang mengajarkan dia, membahasakan dia sebagai Tuhan? Paulus. Makanya banyak sekarang antik-antik Paulus. Iya. Sebagai manusia yang mulia, maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar. Tapi saya lebih menyembah yang membuat jalan. Siapa itu? Bapa. Yesus jalannya. Tapi yang membuat jalannya, yang mengutus Yesus adalah Bapa. Begitu saudaraku. Nah kalau saudara kita mengatakan Allah, ya. Berarti kepercayaan Pak Robin ini marifat ya? Iya. Marifat. Itulah. Kristen marifat dia. Kristen marifat. Saya kasih gelar Kristen marifat dia. Iya. Kristen supi. Nah, supi itu lagi. Iya. Oke, tapi ini sama abang ini gagal sarjana ini sepakat saya tadi itu dia mengatakan ini kata-kata Tuhan ini gimana itu menurut Pak gagal sarjana ini gagal waras ini maksudnya gagal waras kan kita ini kan sudah apa maksudnya sudah terbiasa memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi maksudnya gimana kata-kata Tuhan itu? Kata-kata Tuhan itu gimana menurut Pak gagal waras? Kata-kata Tuhan untuk Yesus ya? Iya, untuk maksudnya bukan maksudnya kan kita tahu bahwa dia utusan. Ya. Kita tahu dia kan bawa utusan anak Allah. Ya. Jadi berat juga ini nampaknya ini. Gimana? Masih mau nyembah Yesus? Ayo, Bang Gulo masih mau nyembah Yesus sama Bang gagal waras? Ayo. Ini ikut saya sama Bang gagal waras ini. Maksudnya gimana menurut pendapat Bang gagal waras ini? Dia masih menuhankan Yesus, itu pasti masih. Iya, karena nama gelar seorang Yesus ini sebagai Tuhan itu kan sudah mendarah daging dari sebelum kakek saya lahir pun itu memang Yesus pun Tuhan dibilangnya kan. Iya betul. Lihat itu gambar Tuhan Yesus sepertinya kan. Lihat itu gambar Tuhan Yesus karena dia wujud, karena yang kita percaya itulah Tuhan yang ada di bumi seperti itu.
Iya, tapi jujur saya ini Pak Gagal Waras ya. Tetapi jangan dulu dipotong. Tetapi Ah, Yesus sendiri saja mengajarkan kita berdoa kepada Bapa di surga, yaitu doa Bapa kami. iya, Jadi kalau membuang Tuhan Yesus, ya utusan oke lah. Tapi kalau membuang arti kata Tuhannya ini tadi, ini sepertinya berat ini. berat. Pak Gagal Waras ya. di dalam terjemahan di laptopnya Pak Ustadz tadi seperti ini. Tuhan dikatakan Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab Bible di Injil tadi tapi disaringnya lagi itu sebagai Tuhan bukan Tuhan seperti itu. Tapi begini ya Pak Gagal Waras ya, karena ini kita udah terpanggil bahwa kalau kita berdoa itu ya Tuhan Yesus kan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah utusan anak Allah Bapa. Dan dia juga belum pernah mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, belum pernah. Belum ada. Selalu. Nggak ada. Nah, jadi ini kalau seandainya contohnya apa kita panggil? Kalau kepercayaan saya tetap memanggil dia Tuhan. Kalau Iya. menurut Bang Gagal Waras apa Ya panggilannya Tuhan kalau memang seperti ini kan gambar Tuhan Yesus kan seperti itu. Tuh gimana kalau misalnya menjadi orang tua, abang Gulo nih, gimana menjadi orang tua waktu ketika mengajarkan inilah gambar Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus kan, dan waktu nyanyi, waktu pendidikan agama, karena ini kan sudah, ya bisa jadi doktrin Paulus kata Pak Ustadz bilang. Bang Gulo, sebentar saya mau tanya sama Bang Gagal Waras nih. Emangnya di zaman Yesus sudah ada fotografer, ada kamera gitu? Pikirlah kau. Ada gitu kamera, fotografer. Oh tiba-tiba ada foto Yesus gitu. Ada langit dan bumi. Itu semua Iya. terjadi di langit dan bumi. Akan terjadi nanti penyesatan, tapi terserah saudaraku lah. Keluarga Gagal Waras, siapa namanya udah ganti ya? Mohon maaf, siapa namanya tadi? Ali apa? Alin. Iya Alin namanya Alin. Alin Sianborga. Gagal sarjana, ini lebih bagus, Alin. Ya, Iya, Alin. lebih bagus namanya Alin dipanggilkan gitu. Artinya Daripada- kemarin dia daripada sepakat kemarin- dengan ini nasihat Pak Robin gitu loh. Warasnya cuma satu. Tapi yang sesudah langit dan bumi. Jangan lagi dipertuhankan sesudah langit dan bumi. Semua itu apa yang kau ketahui itu sudah ada langit dan bumi. Mau Tuhan Yesus, itu menjadi sesudah langit Iya, dan bumi. aneh loh gitu loh Pak Robin ya. Coba dicerna pakai akal sehat Bang Alin ya. Adakah kamera fotografer di zaman Yesus? Ngaco aja. Tiba-tiba ada foto Yesus kah? Ada. Aduh. Jadi gimana Bang Siaga Gulo nih? Anda Kristen? Iya Kristen saya. Jadi maksudnya begini Pak Gagal Waras ya. Ini betul kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kalau berdoa Bapa kami. Bahkan disuruh kita maksudnya menyembah kepada yang apa Allah Bapa itu. Dia lagi utusan, dia lagi anak. Dia walaupun dia firman ya tetap juga ya maksudnya dia itu apa? Jadi kita ini sekarang ini macam kita Kristen ini sehari-hari kita panggil Tuhan. Iya kan? Iya. Jadi nggak mungkin kita panggil dia ya utusan, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Atau bagaimana? Ya itulah makanya tadi itu Pak Gagal Waras. Saya mau bertanya sama Waras. Menurut Pak Waras gimana itu? Kata-kata Tuhan itu diganti atau bagaimana? Tadi kan juga dibuktikan menurut literasi yang disampaikan Pak Ustadz Yusuf tadi,
arti Tuhan di dalam kitab apa tadi? Apa tadi ya? Yohanes. Kata Yunani Yohanes 13 itu di situ bahasanya kurios. Kurios itu artinya junjungan, guru atau tuan, bukan Tuhan. Nah, kalau bahasa Yunaninya Tuhan itu adalah theos, bukan kurios gitu. Ya, tuan. Tuan itu kan artinya manusia, Bang Gulo. Maksudnya ini. Seperti kita membeli tiket pesawat itu kan Tuan Gulo di situ namanya kan? Iya. Atau Mister misalnya. Seperti itu. Tapi itu semua tergantung sama pendeta itu, Pak Gagal Waras. Karena mereka karena yang salah itu Elai. iya, mereka yang mengajar saya. Bukan Saya mereka yang memanggil Tuhan menerjemahkan Yesus itu Alkitab. dari ajaran dulu. Menggunakan bahasa Indonesia. Hanya ditambah di situ salah pengertian. Iya, maksudnya kita ini dari kecil diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Berarti benar juga yang pernah kata-kata yang pernah saya dengar. Jika Anda seorang Kristen, janganlah menjadi seorang Yahudi, apa namanya itu, negara Kristen itu. Nah, jika Anda seorang Muslim, janganlah menjadi orang Arab, kan seperti itu. Ya itulah dia. Oke lah Pak Ustadz, ya mungkin hanya itu aja Pak Ustadz. Ya, terima kasih ya, nggak ada pertanyaan. Oke, Bang Gulo, nggak ada pertanyaan Islam ke saya? Nggak ada Pak Ustadz. Hanya tertarik aja dengan kemarin udah dipelajari nggak, Bang? apanya itu, Bang? Yang saya sampaikan kemarin. Mau saya ulang kah? Ayo. Nggak dipelajari rupanya. Oke lah Pak Ustadz, lain kali lah. Maksudnya mungkin ini ada ini Pak Robin ini sama apa ini kan, mungkin mana tahu ada juga apa ya Pak Ustadz ya. Oke lah. Saya ingat terus itu, saya belajar itu Pak Ustadz. Oke. Pelajarilah. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Selamat malam. Gimana nih? Gimana? Masih percaya Yesus Tuhan kau? Bang Alin. Ya, saya mau tanya ya, menurut Anda Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Jadi Tuhan punya Tuhan gitu. Bingung saya. Tadi kan udah kita buktikan Tuhannya ada dua Tuhan. Tuhan punya Tuhan gitu. Aduh. Bingung dia. Aduh. Gak mungkin lah Bang. Ya Bang Alin, Tuhan itu Esa. Yesus aja berkata di dalam Markus mengutip Ulangan. Ya, ajaran para nabi. Dikatakan di Ulangan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Gitu loh. Enggak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Enggak ada. Gitu. Iya. Karena manusia yang berbuat itu ada Pak Ustadz, bukan ilahi. Ya kalau manusia jadi ada, inilah buktinya. Makanya itu jadi menjamur, jadi didoktrin. Seperti saudaraku tadi Alien kan, mulai dari kecil, jadi pasakan untuk apa? Bertuhankan Yesus, Tuhan Yesus. Sementara bapaknya dilupakan. Ya, karena apa? Mungkin kalau ada Yesusnya dimarahin kita. Makanya dalam Matius 7 itu tadi ayat 21. Apa dikatakan di sana? Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan. Kami sudah mengatakan mujizat dan minum-minum. Maksud dari Pak Ustadz itu memang benar. Saya setuju saja. Setuju, memang yakin saya setuju. Karena Yesus sendiri pun mengajari kita berdoa kepada Bapaknya di surga, yaitu doa Bapa kami. Itu sudah jelas ya.
Udah itu aja iman. Kalau kami menuhankan Yesus itu sudah mendarah daging, bagaimana lagi menghilangkannya, kan seperti itu. Sulit katanya, sulit. Sulit Pak Robin, sulit. Aduh. Mumpung ada kesempatan supaya kita masuk mendapatkan keselamatan saudaraku kalian. Tapi itu terserah. Pilihan ada pada saudaraku. Bukan pada saya, bukan pada orang tua. Bukan pada istri, bukan pada Tadi kan anak. udah dikasih pandangan juga toh Pak ya. Tuhan itu maha adil kan kayak gitu. Kalau Tuhan nongol gagal adilnya, berarti nggak bisa disebut Tuhan. Udah dibilang kayak gitu tadi juga. Ya. Aduh, masih aja dia mau menuhankan Yesus, masih mendarah daging katanya. Menuhankan Yesus. Ada. Berat. Yang mendarah daging itu adalah kesesatan. Karena ajaran Paulus tidak ada untuk menyebut Yesus itu Nabi Isa ataupun Nabi Yesua ataupun Nabi Yesus. Tidak ada. Menyesatkan. Bang, kalau di Al-Quran kami ya, ajaran Yesus di Al-Quran kami ya, ajaran Yesus atau Nabi Isa itu sama. Iya. Perlu Anda tahu. Yesus berkata, ya, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Di Al-Quran ada 3 ayat kayak gitu. Ucapan Nabi Isa. Gitu Bang. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Tuh. Ada sama. Yesus dengan Nabi Isa ini sama ajarannya. Habis itu Yesus berkata Dia diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa di Ali Imran 49, surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel. Sama gitu. Terus Nabi Isa itu ya, dia itu seorang nabi. Yesus pun disebut juga nabi di kitab Anda. Qala inni abadullah. Maryam 30. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Di kitab Anda Yesus juga disebut hamba Allah. Coba buka Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Dia itu hamba Allah. Yesus hamba Allah. Kayak gitu. Kalau yang nggak percaya nih, saya bukakan aja ya. Nih. Bentar Bang, biar kita belajar bersama gitu ya. Nih. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Itu Yesus itu hamba Allah. Udah dibilang Quran, qala inni abdullah. Nabi Isa itu hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia seorang nabi. Gitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Dia adalah orang yang diberkati dimanapun dia berada. Kayak gitu. Terus wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia berbakti kepada ibunya. Bukan seperti tuduhan Yahudi. Dia anak haram. Ya. Yaitu dia adalah seorang hamba Allah. Hamba kau mau Tuhankan. Waduh. Makanya dibilang gagal waras. Hamba malah mau dituhankan. Iya. Kau itu orang pintar kan kayak gitu, sekolah hukum gitu, masa memikirkan kayak gitu aja enggak mampu gitu loh. Karena saya tidak mendalami ini, Pak Ustadz. Kan jujur saya bilang tadi saya tidak mengenal Tuhan, baru-baru ini saya mengenal Tuhan. Itu lengkap Bang, lengkap ajaran Nabi Isa. Ya, Nabi Isa kalau di tempat kami ya, Yesus itu kalau di tempat kami, tahu Pak Robin nih, apakah Pak Robin percaya atau tidak, atau Bang Alin percaya atau tidak, di tempat kami ya, Nabi Isa atau Yesus itu dia tidak disalib sih, ya, tidak dibunuh dan tidak pula disalib gitu.
Itu Itu yang benar. kepercayaan dari Islam. Hah? Itu yang benar. Jadi kayak gini. Kenapa, Bang? Iya, Itu- lalu kalau tidak ada, mungkin tidak dimasukkan dalam kisah wafatnya atau itu adalah iblis. Jadi gini Bang, ya Nabi Isa itu tidak disalib. Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yahudi berkata mereka telah menangkap Nabi Isa alaihi salam bin Maryam utusan Allah. Padahal mereka wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi dia diserupakan. Tidak disebutkan Iya. nama kepada siapa dia diserupakan, karena tugas kedua kalinya nanti Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan. Itu ada di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi wattaqullaha ati'un ya wa ati'un, mohon maaf gitu. Kata Nabi Isa, aku datang untuk menjelaskan kepada kalian semua apa yang kalian perselisihkan. Aku jelaskan dengan hikmah. Dengan siapa aku diserupakan. Tuh. Lengkap. Jadi dalam Sama Al-Quran, ajarannya. Yesus Nabi Isa itu sama ajarannya. Akhir hayatnya Nabi Isa ini kemana? Kalau di dalam Al-Quran, si Isa Al-Masih ini kemana begitu? Apakah Baik. dia wafat, mati dan dikubur seperti Baik, Bang. umat? Jadi Nabi Isa di masa lalu, Quran surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullahu ilai. Dia diangkat ke hadirat Allah. Dia diangkat ke langit. Tapi tidak mati. Soalnya Berarti nanti yang mati dia ada tuh itu bukan ya? kan. Nanti turun kedua kalinya dia menjelaskan kejadian yang di masa lalu gitu. Kepada siapa dia kepada siapa dia diserupakan dan kepada bagaimana kejadiannya. Makanya saya bacakan ayatnya tadi. Gitu. Berarti Dia belum tahu barafa'ahullahu ilai. siapa dia diserupakan seperti itu ya? Dulu sama saudaraku Aileen ini. Ada nggak orang yang diangkat hidup-hidup nggak mati? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Elia dan Henok. Iya ada lah yang Elia, yang hidup-hidup. Elia. Makanya Ada. kita harus paham dulu. Diangkat Berarti hidup-hidup. kalau kita- Elia aja diangkat hidup-hidup. Apalagi kalau cuma Yesus diangkat Tuhan hidup-hidup. Makanya Bapak itu adil, seperti dikatakan Pak itu tadi. Jadi Yesus nggak mati, sama hidup. Jadi yang bangkit pada hari ketiga Itu rekayasa manusia. Rekayasa dari versi iblis. itu Maka dikatakan yang mempercayai, yang mengimani bahwa Yesus itu mati adalah si Dajjal, iblis. Tapi ketika dia mengimani bahwa Yesus hidup, itu adalah Bapa beserta pengikutnya. Jadi Yesus nggak mati. Dia, Bapa itu adil. Sama seperti yang dikatakan tadi. Diserupakan. Ya, namanya Maha Kuasa. Mau seperti apa juga. Cuman diimani oleh Kristen. Ya, matilah imannya. Karena apa? Upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu artinya kematian. Jadi kalau kita bilang Yesus itu mati, berarti kita mempercayai maut dong, mempercayai dosa. Jadi Yesus Saya nggak mati. Gini, Pak Robin, saya sedikit menceritakan kepada Bang Alin gitu tentang Nabi Isa di Al-Quran gitu. Sama masalahnya dia dengan Yesus, ajarannya menyuruh menyembah Allah, mentauhidkan Tuhan semesta alam gitu. Sama. Jadi turun kedua kalinya. Jadi gini Bang, surah Maryam ayat 33 ya, 33 bunyinya kayak gini. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan pada hari aku dilahirkan. Betul nggak Nabi Isa dia selamat dari tuduhan anak zina, anak haram. Selamat dia dari tuduhan Yahudi. selamat. Kan kayak gitu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Dia selamat juga pada waktu saat mati. Artinya dia tidak berdarah-darah matinya. Tapi diturun kedua kalinya dia wafat
dengan normal, menua. Gitu. Itu tuh saya terjemahkan kayak gitu sudah. Jadi kalau masalah ajarannya sama, nggak ada beda ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Isa tuh sama, nggak ada beda. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Itu yang dia sampaikan. Terus juga mengajarkan kasih. Wa barom biwalid wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisolah. Dia adalah orang yang diberkahi. Ya, dia adalah orang yang dikasihi. Ya. Ya itu. Iya, jadi kan berarti simbol kekristenan ini seperti salib. Berarti itu Dajjal kata Pak Robin tadi. Iya. Mana? Coba kalau Anda percaya penyalipan, mana pakunya, mana kayu salibnya? Ada nggak peninggalan di museum mana? Gak percaya penyalipan, iman kita yang mati. Sampai seumur hidup kita akan mati. Kita akan mempertuhankan yang namanya manusia. Tuhan gak pernah mati kok. Apalagi utusannya. Ya. Cuma kan saya katakan tadi, adil gak Tuhan itu adil? Seperti dikatakan Pak Yusuf. Ada nggak orang yang masuk surga diangkat hidup-hidup? Ada. Jadi sama. Elia dengan Henok diangkat masa sementara. Utusannya yang paling anak kandung, anak apa namanya, tangan kanan daripada Bapa itu, atau Maha Pencipta itu, atau Allah itu, masa nggak diangkat hidup-hidup? Masa dibiarkan mati? Nggak adil dong. Nah, itu secara logika kita pakai dulu ya. Jadi yang namanya Yesus itu nggak pernah mati. Tapi seperti yang kata Pak Yusuf tadi, diserupakan iya, namanya Maha Kuasa. Ya, contoh kayak siapa lah dulu, Abraham. Pak Robin, mungkin ya Bang Alin ini nggak baca kitabnya. Salah satu mukjizat Yesus itu dia menyerupakan wajahnya. Mau ayatnya? Nih, saya kasih tahu Anda ya. Yang saudara kita, apa? Kita cari tukar pikiran di sini. Nih. Lalu Yesus berubah rupa. Matius 17:2. Di depan mata mereka. Oke? Itu mukjizatnya salah satunya. Nih ada juga. Nih, di Lukas 9. Rupa wajahnya berubah. Di Matius ya, banyak dia merubah wajah itu banyak gitu. Mukjizatnya. Makanya kata Al-Quran, Nabi Isa itu diserupakan. Makanya apa dikatakan dari itu benar. Jadi penyalipan itu bukan rencana Bapa, tapi rencana si iblis. Nah, rencana iblis tuh. Makanya yang disalib itu yang masalahnya sekarang. Yang disalib itu adalah iblis. Bapak gak pernah disalib, cuma jadi dipercayai oleh Kristen karena menebus. Ya, Bapak itu gak usah pakai tebus-tebusan, diampunin. Bisa harus disalib. Contoh Adam, apakah Adam langsung disalib? Tidak, diampuni oleh Bapak kok, oleh Allah kok. Jadi itu aja kita cara mereka pakai sehat. Apakah dia ketika Adam jatuh ke dalam dosa disalib? Tidak. Ini adalah rencana iblis. Dia langsung diampunin, dimaafkan oleh Bapa, oleh Maha Pencipta itu sendiri. Ya kan diampunin kan? Pernah nggak Adam disalib? Nggak pernah. Pada Adam awal mulanya. Makanya kita berpikir ya secara akal sehat yang daripada ilahi. Jangan pakai pengajaran dunia ini. Saya nggak sangkal itu. Pengajaran dunia ada, kebenaran dunia ada. Tapi ini yang lebih didoktrin. Ini yang lebih, apalagi bapak-bapak gereja. Makanya itu lawannya saya. Ketika saya disuguhkan itu saya minta maaf. Lanjut, sorry. Pak. Jadi saudaraku buat Aden, ya mempercaya Bapak itulah. Makanya pakailah Ibrani 11 ayat 1. Itulah pergunakan. Kalau kita kembali, sementara ada juga di dalam Bible Tuhan itu nggak kelihatan. Disuruh apa namanya? Dikatakan sebagai peribahasa roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Siapa Tuhan itu? Lebih baik kita menyembah roh daripada manusia.
Kalau kita lari ke ya itu. Tapi itu bukan, maksudnya bukan itu. Jadi kita untuk menyembah Tuhan itu yang tidak kelihatan, itu maksudnya. Maka diperumpamakan seperti itu, bahwa Allah itu adalah roh. Jadi bahwa Allah itu tidak kelihatan, itu maksudnya. Emang ada yang pernah bisa melihat roh? Kan tidak ada. Memang secara dunia ya pasti dibilang roh. Bukan, maksudnya itu Allah itu tidak kelihatan, itu maksudnya secara ilahi. Jadi Tuhan itu tidak kelihatan. Itu maksudnya Yohanes 4 ayat 24 itu. Makanya kita diajar dalam Yohanes 4 ayat 23, menyembahlah dalam yang tidak kelihatan dan kebenaran. Nah, kalau di sana dikatakan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah, roh kan tidak kelihatan. Bukan diajar kita menyembah dalam Yesus, karena Yesus kelihatan. Makanya itu adalah penyesatan. Nah, Itu saudaraku ya. Itu udah Bang jelas Alin, ya. Bang Alin, Anda sering nggak baca kitab Anda gitu, Bible Anda tuh? Dibilang sering, enggak juga sih. Enggak juga terlalu sering sih. Oh, coba kau Iya. buka Matius 7 21 sampai 23. Matius 7 21 sampai 23 tuh. Dua tiga ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baik, satu dulu. Saya mau tanya, kan di situ yang masuk surga melakukan kehendak Bapak, betul nggak? Ya, Adakah Bapak di surga menyuruh untuk menuhankan dan menyembah Yesus? tidak ada. Nggak ada. Kan gitu. Nggak ada. Bapak di surga menyuruh menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada. Lanjut, Bang. Dua-duanya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, akan berkata, aku tak akan pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, what? Yang manggil Yesus Tuhan agamanya apa, Bang? Kristen, Ya udah, Kristen diusir Yesus nanti. Dia usir karena nggak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Udah, Kristen itu diusir Yesus nanti. Mau kayak gimana lagi? Ada tanggapan, Bang Ali? ya nggak ada tanggapan Pak Ustadz. Ya, Jadi pelajari ya, jadi cerna. dipelajari aja lah ini. Pun waktu Iya. sudah mendekati jam istirahat, mungkin saya undur diri dulu, pamit Pak Ustadz. Baik, Bang. Sehat Mungkin selalu kita ya, Bang, ya. bergabung lagi, Pak Robin. Boleh, Ya. Abang gabung lagi nih. Saya follow dulu nih ya, Bang Alin ya. Silakan Ya, kita ya. kalau ada mau ditanyakan tentang Islam naik, tanyakan aja gitu sama saya gitu ya. Ya. Oke, yuk. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam Pak Ustadz, Pak Robin. Sama-sama. Saya undur diri dulu ya. Saudara kalian ya. Oke. Hormati.